Halo, nama saya Genki dari Jepang. Jadi hari ini martabak talk. Tadi syuting video martabak. Lebih enak yang mana, martabak manis atau martabak telur gitu. Jadi kalau belum nonton video ini ya. Jadi setelah ini aku masih ada banyak ya martabak. Jadi aku sambil makan martabak, aku ngomong-ngomong gitu. Hasilnya aku lebih suka martabak telur. Karena martabak manis itu terlalu manis. Menurut orang Jepang. Enak kan? Aku mau tanya, teman-teman ada bahasa Jepang yang kalian tahu? Ada nggak? Sebenarnya aku juga kaget. Orang Indonesia kadang-kadang bisa bahasa Jepang ya. Tapi nggak bisa bicara, nggak bisa komunikasi. Tapi tahu kata-kata Jepang. Tahu nggak kata-kata Jepang? Semuanya tahu itu bahasa Jepang. Itu apa ya? Mungkin arigato, sayonara juga tahu ya. Karena ada kan lagu sayonara. Itu lagu Indonesia kan, tapi sayonara itu bahasa Jepang. Sayonara, sayonara, sampai jumpa, gitu. Ada kan? Aku kaget. Orang Indonesia tahu sayonara. Selamat tinggal, gitu. Atau irashimasu. Itu lucu. Orang Indonesia ngomong irashaimase itu lucu. Irashimasu. Nah, sebenarnya irashaimase. Irashaimase. Gitu. Yang benar. Irashaimase itu selamat datang, gitu kan? Itu juga terkenal. Tapi paling terkenal itu kimochi. Itu paling terkenal kan? Semuanya tahu kan kimochi. Ike kimochi. Sebenarnya ini salah ya. Tidak tahu kah kalian? Ike kimochi itu salah. Sebenarnya iku kimochi. Mungkin salah dong nggak? Tapi itu juga terkenal kan? Miyabi itu nama film kan? Nama film. Miyabi itu sebenarnya ada arti ya, ada arti. Tapi artinya tidak tahu kan orang Indonesia. Artinya gimana ya? Aku juga tidak tahu. Cari tahu show. Miyabi itu artinya apa kana? Miyabi itu kayak elegan. Kalau Inggris elegan, kayak cakep, cantik, indah, cakep, gitu. Elegan karena elegan kalau Inggris. Aku penasaran, kata-kata Indonesia yang terkenal di Jepang itu apa gitu? Gimana? Tidak tahu kan? Tapi sebenarnya ada. Orang Jepang juga tahu bahasa Indonesia. Tapi orang Jepang nggak sadar ini bahasa Indonesia gitu. Jadi aku juga kaget. Ini sebenarnya bahasa Indonesia gitu. Orang Jepangnya pikir ini apa ya? Kayak nama merek, nama barang. Tapi sebenarnya ini dari bahasa Indonesia gitu. Pertama, Ultraman 3. Salah. Ultraman 3. Gitu. 3 kan, 3. Tapi orang Jepang nggak tahu ya ini dari bahasa Indonesia gitu. 3. Nama Ultraman. Aku juga nonton ya Ultraman 3. Mungkin aku waktu SD nonton Ultraman 3. Wah, keren sekali. Tapi waktu itu juga aku tidak tahu ini dari bahasa Indonesia. Kayak apa ya, nama keren gitu. 3. Keren. Itu aku pikir seperti itu. Tapi sebenarnya itu 3. Sang Ultraman 3. Ultraman 3. Ultraman 3 itu maksudnya anak ketiga. Ketiga atau kuatnya ketiga gitu. Ketiga kuat gitu. Kenapa namanya 3? Itu aku tidak tahu. Rasanya apa? Kenapa 3 karena 3 meter. Lebih tinggi kah? Tapi ini dari bahasa Indonesia. Aku kaget. Ultraman 3. Wah. Kata-kata seperti itu ada banyak di Jepang. Satu lagi, jalan. Jalan, tahu kan? Jalan itu road. Kalau bahasa Jepang, michi. Tapi orang Jepang tahu jalan. Kenapa? Karena jalan itu nama majalah Jepang yang terkenal. Majalah Jepang yang terkenal namanya jalan. Jadi orang Jepang pikir ini bahasa Jepang. Nama saja. Nama aku juga nih Genki toka, Sugiono toka. Itu nama saja kan? Nggak ada arti kan? Kalau aku ada arti sehat. Sugiono tidak ada arti kan? Itu majalah info-info yang jalan-jalan. Jadi beneran jalan itu artinya jalan-jalan. Jadi mungkin yang putuskan nama itu dari udah tahu bahasa Indonesia. Jadi ambil dari kata-kata Indonesia gitu. Ya aku kaget. Jalan juga ternyata bahasa Indonesia. Gitu. Dan masih ada. Kalau orang dewasa saja mungkin tahu namanya matematika.
Matematika itu apa ya kalau bahasa Inggris? Matematika tidak lagi. Matematika. Matematika. Kenapa orang Jepang tahu matematika? Karena dulu ada acara TV judulnya Matematika. Itu acara apa? Acara belajar matematika. Tapi kenapa pakai bahasa Indonesia? Aku juga kaget. Aku juga tidak tahu. Matematika itu kayak judul acara saja, nggak ada arti. Tapi sebenarnya itu dari bahasa Indonesia dan ada arti itu matematika. Oh. Sebenarnya adaなんですよ di Jepang. Dan itu juga sebenarnya tahu ya nasi goreng とかね. Nasi gorengはterkenal di Jepang juga. Tapi orang Jepang tidak tahu nasi itu artinya rice, goreng itu fry. Karena tahu nama makanan aja. Yang lain, yang paling terkenal mungkin orang Jepang yang semua tahu. Campur. Ini aku juga kaget. Orang Jepang semua tahu campur. Karena ada nama makanan. Itu namanya goya campur. Itu makanan khas Okinawa. Okinawa itu di Jepang yang paling selatan. Okinawa itu kayak Bali. Ada pantai, ada makanan babi juga. Jadi itu seperti Bali. Goya campur itu paling terkenal. Goya itu artinya pare. Jadi pare campur gitu. Campur itu artinya apa gitu kan? Sebenarnya campur itu arti juga sama. Campur. Ucapan juga sama. Artinya juga sama. Tapi campur itu bahasa Okinawa. Campur itu bahasa Indonesia. Sama arti juga. Oh, aku kaget banget. Itu kenapa karena aku juga sebenarnya kurang tahu ya. Kenapa arti juga sama, ucapan juga sama. Mungkin sejarah dulu Okinawa sama Indonesiaはjadi satu karena. Itu juga kurang tahu ya. Tapi tidak mungkin kan? Jepang tuh Indonesia jauh. Tapi ada kata-kata yang sama gitu. Arti juga sama. Kaget campur. Kaget banget. Mau langsung ingat waktu belajar bahasa Indonesia. Campur? Oh, campur pernah dengar. Artinya apa? Campur itu mix. Sama bahasa Jepang. Oh, langsung ingat. Jadi sebenarnya bahasa Okinawa itu ada banyak yang mirip bahasa Indonesia. Di Okinawa ada nama burung yang berkuina. Yang berkuina kayak yang baru. Kayak bahasa Indonesia kan? Yang baru. Jadi new. Burung yang baru. Gak tahu artinya. Jadi mirip saja mungkin artinya beda gitu. Tapi jadi mungkin pasti ada ya sejarah Okinawa sama Indonesia no hubungannya. Gak tahu. Tapi kurang tahu. Tapi kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu di komentar. Aku juga tidak tahu. Ya lucu. Itu juga dah. Kuntang tahu kah? Kuntang. Orang Jepang nggak tahu bahasa Indonesia kuntang, nggak tahu. Tapi kuntang kalau bahasa Jepang itu jagaimo gitu kuntang Kenapa namanya jagaimo? Karena imo itu artinya ubiとか. Kuntang juga ini jenis sayur tapi tambah jaga. Kuntang. Kenapa tambah jaga? Jaga, imo. Jaga itu dari apa? Aku juga dulu tidak tahu. Jaga. Nggak ada ya bahasa Jepang yang jaga. Ini sebenarnya, ini jaga itu dari Jakarta. Gitu. Jadi kuntang itu pertama kali datang Jepang itu dari Indonesia. Katanya. Aku sebenarnya bego, jadi tidak tahu sejarah. Tapi katanya. Jadi Jakarta imo. Jaga imo. Gitu. berubah sedikit jaga imo. Jakarta jaga imo. Katanya tapi mungkin ini benar ya, benar. Jaga imo kuntang itu dari Indonesia. Jadi jaga itu dari Jakarta. Itu lucu kan? Tapi sebenarnya orang Jepang nggak sadar ini dari bahasa Indonesia gitu. Jadi aku udah tinggal di Indonesia, jadi baru tahu ya. Jadi aku mau kasih tahu ke orang Jepang, jalan juga Ultraman 3 juga matematika juga dari bahasa Indonesia ya. Sebenarnya Jepang juga ada Indonesia gitu. Jadi aku semangat terkenal di Indonesia juga, Jepang juga. Dan nanti aku mau kasih tahu gitu kan. Oke. Terima kasih nonton sampai terakhir. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen. Kalau ada pertanyaan, tolong komentar. Jadi aku sekarang bikin video di Genki sedikit. Itu sebenarnya aku ngobrol-ngobrol tentang Jepang, tentang Indonesia kan. Tapi dari sekarang aku mau tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, aku jawab gitu. Aku mau bikin video seperti itu. Pertanyaan itu bukan kayak Genki umur berapa atau udah punya pacar belum. Itu mau biasa saja kan. Pertanyaan kayak sebenarnya aku sekarang ada yang aku cinta.
cewek Jepang, tapi sebenarnya susah komunikasi. Gimana caranya bisa dekat sama cewek Jepang? Contoh gitu. Atau kenapa cowok Jepang sifatnya seperti ini? Karena gitu. Pertanyaan kepada Jepang, karena Jepang. Kenapa di Jepang kerjanya harus keras ya? Harus tepat waktu ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, aku bisa jawab. Bisa bikin video yang jawab gitu. Jadi kalau ada, tolong komentar di sini juga. Aku pasti baca. Onegaishimasu. Aku punya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook juga. Tolong follow ya. Hai, kipas. Sampai jumpa lagi. Dadah! Paling enak itu timun yang ada di dalam saus martabak telur.